warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Aulia Fahma. Hari ini kita akan membahas tentang sumber keuangan pendidikan. Nah, keuangan adalah hal yang vital bagi sebuah lembaga pendidikan. Kenapa? Karena dengan dana yang cukup dan memadai, memungkinkan sebuah lembaga pendidikan menjalani kegiatan-kegiatan operasional sekolah secara optimal. Nah, oleh karena itu, kepala sekolah wajib memahami berbagai sumber dana yang ada untuk memastikan keberlangsungan dan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan. Oke, baik. Apa saja sumber keuangan pendidikan itu? Mari kita bahas satu persatu. Sumber keuangan pendidikan bisa kita dapatkan dari berbagai sumber. Yang pertama, dari pemerintah. Oke, untuk sumber keuangan dari pemerintah ini, salah satu contohnya adalah dana BOS. Dana BOS ini seperti yang sudah kita ketahui, dana BOS adalah sumber utama dana yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menjamin keberlangsungan pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan saat ini. Lalu yang kedua, sumber dana dari pemerintah ada namanya dana alokasi khusus. Jadi dana alokasi khusus ini diperuntukkan untuk pembangunan sarana prasarana dan fasilitas pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan. Lalu yang ketiga, ada beasiswa. Nah, beasiswa dari pemerintah ini biasa diperuntukkan oleh anak-anak yang kurang mampu sehingga mereka terjamin pendidikannya. Yang kedua, sumber keuangan yang berasal dari yayasan atau organisasi nirlaba. Berikut contohnya. Yang pertama adalah donasi. Jadi, yayasan tertentu atau organisasi tertentu biasanya menggalang donasi untuk membantu lembaga-lembaga pendidikan di pelosokan atau lembaga pendidikan yang membutuhkan. Nah, biasanya kegiatan donasi ini bentuknya seperti crowdfunding. Crowdfunding itu adalah menggalang donasi lewat online dan diperuntukkan oleh lembaga-lembaga yang kurang mampu, daerah-daerah pelosok. Jadi, setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Nah, lalu yang kedua, kerjasama. Jadi, menjalin MOU atau kerjasama dengan pihak-pihak tertentu atau dengan yayasan tertentu. Nah, kerjasama ini diharapkan memberikan dampak yang positif oleh kedua pihak, baik dengan sekolah maupun dengan pihak yang kita lakukan kerjasama. Nah, lalu yang ketiga, ada juga bentuknya seperti beasiswa. Nah, beasiswa ini sama juga diperuntukkan oleh orang-orang anak-anak yang tidak mampu dan juga anak-anak yang berprestasi. Jadi biasanya ada lembaga atau perusahaan atau misalnya pihak-pihak tertentu yang mau memberikan beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu atau anak-anak yang berprestasi. Itu dia. Oke, baik, sumber keuangan yang ketiga itu ada bentuknya dari masyarakat. Apa saja contohnya? Yang pertama, ini dia, iuran SPP. Nah, jadi iuran SPP ini adalah pembiayaan rutin yang dibayarkan oleh orang tua siswa kepada sekolah, dan ini juga merupakan salah satu sumber keuangan rutin bagi lembaga pendidikan tersebut. Nah, lalu yang kedua ada dana dari alumni. Jadi, biasanya nih, sekolah-sekolah atau yayasan yang sudah besar dan mereka memiliki alumni yang besar, itu juga menjadi salah satu sumber pendapatan lembaga pendidikan tersebut. Nah, lalu yang ketiga itu ada iuran yang dibayarkan masyarakat pada event-event yang dilakukan sekolah, biaya pendaftaran pada event sekolah. Nah, oke, demikianlah beberapa sumber keuangan lembaga pendidikan. Nah, dalam hal ini, kepala sekolah sebagai pimpinan penting untuk melakukan disverifikasi, yaitu memastikan sumber keuangan yang ada di lembaga sekolahnya untuk keberlangsungan kelancaran kegiatan dan kualitas pendidikannya yang ada di lembaga tersebut. Nah, lalu yang kedua, memastikan efisiensi pengelolaan penggunaan dana sesuai dengan kegunaannya. Jadi, penggunaan dana itu harus tepat guna ya. Lalu yang ketiga, lakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang dianggap dan dapat memberikan dampak positif untuk lembaga pendidikannya. Nah, yang terakhir, jangan lupa kepala sekolah sebagai pimpinan harus terus melakukan inovasi. Jadi inovasi tersebut harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Untuk apa? Supaya lembaga pendidikan semakin baik di mata masyarakat dan minat masyarakat semakin tinggi untuk masuk ke sekolah kita. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.